Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini ya. Oke. Pure intention ya. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Jadi niatan yang tulus, niatan yang murni ya, niatan yang suci gitu ya. Jadi semesta melalui the fairy of manifestation atau para peri yang tugasnya membantu ya untuk mewujudkan manifestasimu hari ini, mensupport bersamamu ya, membantumu untuk menggunakan harapanmu itu secara bijaksana ya. Jadi manifestasikan apa yang menjadi hasrat keinginan hatimu dengan niat yang murni, niat yang tulus, ikhlas, dan pastinya untuk kebaikan semua orang ya, for the highest good of all. Jadi kayak gini, hari ini kita dituntun oleh semesta melalui para peri ya, supaya kita itu bijaksana dalam berucap ya, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil jalan ketika kita ingin mewujudkan apa hasrat hati kita atau keinginan kita. Nah, semesta akan membantumu asalkan niat kamu tuh tulus, niat kamu tuh suci untuk kebaikan semua orang ya, tidak dengan jalan curang, tidak dengan jalan merugikan orang lain, tidak dengan jalan mengambil kebahagiaan atau berbahagia di atas penderitaan atau rasa sakit orang lain ya. Intinya semesta membantumu mewujudkan apapun yang kamu manifestasikan, apapun yang kamu inginkan dari lubuk hatimu yang terdalam, dari hasrat hatimu. Yang penting lakukan secara bijaksana dan untuk kebaikan semua orang ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Sekarang kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Untuk pesan semestanya ya. Oke, ada pesan new life. Jadi semesta berpesan lebih baik itu membuka lembaran baru, memulai sesuatu hal yang baru. Ketika sesuatu yang lama ya, entah itu tentang seseorang, tentang pekerjaan, tentang bisnis atau pertemanan ya, atau satu circle atau suatu situasi, suatu lingkungan itu sudah tidak worth it ya, tidak mensupport kamu, tidak memberikan motivasi, bahkan tidak memberikan benefit, apalagi jika itu membuat kamu selalu bersedih, membuat kamu kecewa ya, nggak bikin happy, apalagi nggak bikin sukses gitu ya. Nah, seharusnya memang sudah lepaskan, sambut hari baru
new life, kehidupan baru, awal baru. Cobalah membuka diri dengan berkenalan atau bertemu dengan orang-orang baru. Cobalah membuka diri dengan wawasan baru, bisnis baru, ya. Mungkin bisa menjadikan suatu challenge, sehingga ya siapa tahu disitulah peruntungan kamu ketika yang hal-hal yang lama ternyata sudah tidak menghasilkan, ya. Kemudian juga ya cobalah terbuka untuk wawasan baru, pengetahuan baru, ya. Dan juga ini ya, menjadi sosok yang baru, ya, yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih bisa ikhlas ya dalam menjalani kehidupan ini, ya, dengan new life, kehidupan yang baru, ya, dengan semangat baru, pastinya akan lebih optimis. Oke, pesan semestanya yang pertama. Kita lanjut yang kedua, kita lihat ada pesan apa. Come to the edge, ya, pergilah ke tepi. Maksudnya itu apa? Berani menerima challenge, ya. Cobalah tantangan-tantangan baru, ya. Jadi ya memang sih di zona nyaman itu enak gitu. Tapi terkadang kita kalau udah sampai di satu titik kita pasti ada rasa jenuh. Kok itu aja, ada rasa bosen. Dengan kebosanan dan kejenuhan itu biasanya kita jadi hambar ya, nggak ada semangat lagi gitu. Nah, oke, cobalah something new gitu, tantangan baru. Mungkin coba bisnis yang sebenarnya bukan basic kamu, tapi di situ kamu automatically jadi belajar. Nah, keuntungannya apa? Kamu jadi belajar hal-hal baru gitu. Ya kita juga nggak akan pernah tahu, mungkin aja hokinya di situ. Ya, mencoba hal-hal baru, berani menerima tantangan, berani challenge, dan cobalah sesekali untuk keluar dari zona nyaman, supaya juga kamu tahu bahwa kamu punya kemampuan yang lain selain yang kamu jalani saat ini. Ya, bahkan siapa tahu justru ada hal yang lebih sukses di situ, atau justru hokimu, peruntunganmu ada di situ. Oke, jadi berani menerima tantangan, keluar dari zona nyaman, ya, dan ya berani mencoba hal-hal baru. Oke, kita lihat lagi. Yap, chaos and conflict, ya. Dalam menjalani kehidupan kesehariannya, ya, kita mesti siap dengan apapun yang terjadi. Bisa ada kekacauan, bisa ada konflik, ada perubahan rencana, ya, atau mesti delay sehingga rencanamu berantakan, atau mesti bahkan ada rejection, penolakan, ya, pasti bikin down, bikin kacau gitu. Nah, ya ini bagian dari kehidupan. Kita nggak bisa berharap sesuatu hal itu mulus terus, ya. Namanya kekacauan, konflik itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita itu rasakan berat, ya berat. Tapi kalau kita rasakan, oh hal ini hal biasa, kecil nih, aku bisa handle, ya kamu bisa handle. Tapi kalau kamu udah putus asa duluan, ya berat juga gitu loh. Jadi yang penting siapkan mental, fisik, ya. Terus kemudian apa ya istilahnya itu, keberanian untuk menghadapi ya kekacauan atau konflik yang bisa aja muncul di hari ini, ya. Terkadang berat ringannya itu tergantung kita, ya. Jadi kadang gini, ada rencana yang oh ternyata ini nggak bisa, harus dipending. Itu kalau kita merasa berat, ya kita berat beneran, kita bisa panik, bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas, udahlah bisa yang bener-bener tantrum gitu, ya. Tapi kalau kita bisa menyikapi, kita akan langsung berpikir tek, oh ini nggak bisa, oke berarti aku harus lakukan plan B, kayak gitu, ya. Atau oh ini nggak bisa,
berarti ya udah aku sabar aja, tunggu ya. Mungkin hari ini belum, memang it's not the right time gitu ya, bahwa ketika sesuatu hal itu harus ditolak, harus ditunda atau dibatalkan ya, artinya semesta sedang menyelamatkan kita dari kejadian yang lebih buruk lagi gitu. Jadi chaos and konflik ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oh, frustration ini jadinya sinkron dengan chaos and conflict ya. Ada hal-hal yang bikin kamu frustasi, tapi ambil hikmahnya aja ya. Justru ketika kita itu kepepet ya, berasa dalam masalah, apalagi di ujung tanduk, otomatis kita akan dipaksa berpikir bagaimana solusi atau jalan keluarnya, atau kita dipaksa sabar, atau kita dipaksa untuk mengalah ya, atau lebih bijaksana. Ya udah, ambil aja hikmahnya, karena sesuatu hal yang bikin frustasi, oh akhirnya aku dapat ilmu baru, oh akhirnya aku bisa berlatih sabar, oh akhirnya aku bisa lebih bijaksana ya. Jadi kalau memang ini terjadi, ambil hikmahnya aja supaya kita itu ringan, nggak merasa beban, nggak merasa berat. Oke, next ya. Yes, disruption. Memang ada situasi di mana seseorang atau mungkin lebih dari satu kok sepertinya itu sulit banget diajak kerjasama gitu loh. Jadi ini kalau misalkan dalam pekerjaan ini ada ketidakkompakan ya. Kalau misalkan dalam hubungan kamu dengan someone, ada perbedaan pendapat atau perbedaan visi misi yang jadinya kayak karena ada perbedaan ini bikin kamu frustasi sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau mau mengambil nilai-nilainya atau hikmahnya ya, nggak perlu terus frustasi sih ya. Jadi ya itu tadi, hadapi dengan berani, hadapi dengan ringan, selalu punya rencana-rencana yang lain ya. Tapi aku sih selalu yakin ya, ketika kita dihadapkan pada kekacauan atau ada seseorang yang nggak bisa diajak kerjasama atau mungkin mengganggu, itu tuh kayak kita tuh selalu dipaksa untuk mikir yang akhirnya justru keluar ide-ide yang brilian gitu ya. Ada solusi yang bagus banget gitu. Jadi kalau kita nggak ketemu orang yang rese, nggak ketemu orang yang toksik, kita lempeng aja, malah kita nggak berpikir tentang solusi gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yap, confidence. Apapun yang terjadi hari ini, bagaimanapun situasinya ya, sekalian di sini ada pesan, ada chaos, ada konflik, ada sesuatu hal yang bikin frustasi, ada orang-orang yang ibaratnya tuh rese, toksik gitu, tapi kamu menghadapi hari ini dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan, dan ini bagus banget. Karena ketika kita yakin, ketika kita percaya diri, ya itu semua akan selesai. Beda kalau ketika kita panik ya, menghadapi sesuatu masalah atau tantangan hari ini. Kalau kita panik, kita galau, kita sedih, atau bahkan kita cuma bisa ngomel-ngomel, marah-marah, ya namanya orang panik kan nggak bisa berpikir dengan jernih. Nah biasanya kita tuh malah nggak nemu solusi. Kalau kamu setelah diem tenang, itu biasanya langsung, oh iya harusnya begini, harusnya begitu. Nah tapi hari ini kalian dengan penuh percaya diri ya, menghadapi semua hal yang terjadi ya, kamu bisa menghandle segala kekacauan yang terjadi. Atau kalaupun ada tantangan nih ya, kamu selalu punya ide karena kamu percaya diri. Oke, kita lanjut. Ada strength. Hari ini kamu sangat powerful, seperti ada suntikan semangat gitu ya, entah dari mana. Yang jelas dari semesta, mungkin bisa melalui tangan orang lain ya, mungkin melalui tangan orang tua, sahabat kamu, pasangan ya, atau teman, kolega gitu kan. Nah ini muncul ya,
kekuatan kamu. Jadi apapun yang dihadapkan hari ini, kamu nggak lemah, kamu nggak down, kamu nggak drop. Justru kamu sangat powerful karena kamu percaya diri. Dan dari energi strength ini, sesulit apapun hambatan hari ini, ternyata kamu bisa lewati ya. Dan di akhir hari tuh kamu kayak langsung merasa lega ya, kayak kamu it's amazing, ternyata aku bisa ya, kok nggak nyangka banget ya, ternyata semuanya bisa aku lewati hari ini. Padahal tadi tuh udah sempet kacau, konflik, udah ketemu orang-orang yang resek, udah toxic gitu, udah sempet bikin puyeng, tapi ternyata aku bisa melewati ini semua gitu. Kenapa kok ternyata aku selalu punya ide, selalu punya solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yes, passion. Walaupun hari ini kamu dihadapkan pada tantangan, ada challenge, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu frustasi ya, terutama tentang orang-orang yang mengacau, mungkin nggak kompak atau resek bikin masalah. Tapi kamu percaya diri dan hari itu kamu semangat banget, sama sekali nggak down, sama sekali kamu nggak lelah ya, sama sekali kamu nggak ngerasa putus asa. Justru kayak hari ini tuh tantangan-tantangan yang datang itu jadi memacu adrenalin kamu gitu loh, untuk lebih semangat, percaya diri, bahkan aura kamu tuh sangat powerful. Oke. Next kita lanjut dengan love message atau pesan percintaan. Ya. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi perlakukan pasangan kamu itu nggak hanya sebagai pacar atau suami atau istri ya, tapi kamu mesti ada bonding juga, menganggap dia sebagai sahabat ya. Jadi kalau yang namanya sahabat itu ya nggak ada rasa iri hati gitu ya, terbuka satu sama lain, saling support. Dan biasanya sama sahabat itu kan kita lebih terbuka untuk bercerita ya, lebih nyaman. Nah ini ya, lakukan dalam relationship kamu, anggap pasanganmu juga sebagai sahabat sehingga kamu bisa berbagi apapun. Dan kalau kamu bisa melakukan itu, your love life will dramatically improve. Kehidupan percintaanmu dengan seseorang ya otomatis akan berkembang gitu loh ya, menjadi lebih dewasa, karena juga selain relationship tapi juga ada friendship. Oke. Next untuk angel message tuh pesan malaikat. Yap, recovery. Jika hari ini kamu lagi sakit atau nggak enak badan, atau keuangan yang lagi sakit nih ya, atau hubungan yang lagi bermasalah, Angel memberikan pesan segala hal yang sakit-sakit itu ya hari ini dipulihkan. Jadi on progress untuk healing ya, proses penyembuhan. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yap. It is safe for you to shine. Ini waktu yang aman buatku untuk bersinar. Jadi afirmasikan hari ini aman buat aku untuk bersinar ya. Jadi makanya di sini ada strength, ada passion. Aura kamu tuh terpancar nyata ya, aura percaya diri, aura smart, aura keberanian. Oke. Dan ya baiklah, ini pesan untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.